Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersyukur kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan kita nikmat-nikmat yang begitu banyak, yang hanya dengan nikmat-nikmat Allah tersebutlah kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan dengan sempurna. Kemudian salawat beserta salam semoga Allah selalu curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, serta kepada para kaum muslimin yang mengikuti beliau, yang menjalankan sunnah beliau dengan istiqamah hingga akhir hayat kelak. Ananda sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaifa halukum? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, ya, kesempatan untuk dapat belajar, dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu syar'i, ya, bekal kita di dunia dan di akhirat. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap istiqamah di dalam kebaikan-kebaikan tersebut hingga akhir hayat kita. Ananda sekalian, materi kita pagi hari ini, ya, berkaitan tentang akhlak. Nah, yang mana sebelumnya Ustaz telah memberikan, ya, dua hadis, ya, pada materi sebelumnya. Yang pertama tentang dua kalimat yang ringan di lisan, kemudian berat di mizan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum harus masih ingat, ya, apa itu kalimatnya? Ya, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Kemudian hadis yang kedua, ya, tentang seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia menanyakan, ya, siapakah orang yang paling berhak aku pergauli dengan baik? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibumu, thumma ibumu, thumma ibumu, thumma, ya, thumma ummuk, thumma ummuk, thumma ummuk, kemudian thumma abuk, ibumu, 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 kemudian ayahmu. Anda sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, pada kesempatan pagi ini Ustaz akan melanjutkan hadis yang ketiga. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadits. Ya, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadits. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian sifat berprasangka buruk, karena sungguhnya berprasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Masya Allah, ya, jauhilah oleh kalian sifat berprasangka yang buruk. Jadi berprasangka ini, ya, lebih sering orang tentang yang buruk-buruk, karena sesungguhnya
berprasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Ya, berapa banyak kita ya sering berprasangka terhadap teman sendiri misalnya, ya, terhadap orang tua, terhadap tetangga, bahkan sebagian berprasangka buruk terhadap Allah, dan ini tidak boleh. Ya, hendaknya ya kita menjauhi prasangka tersebut. Ketika hendak timbul rasa prasangka itu, ingin berprasangka, maka bersegeralah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha finnar, ya, ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kata yang karenanya dia terjerumus ke dalam neraka sedalam antara timur dan barat. Antara timur dan barat. Sungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kata yang karenanya dia terjerumus ke dalam neraka sedalam antara timur dan barat. Anda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaknya ya seseorang di antara kita berhati-hati dalam berucap kalimat-kalimat dusta misalnya. Ini harus dihindari, kalimat-kalimat yang tidak baik, ya, mencela, mencaci, menghina, ya, memperolok-olok, ya, harus ya berusaha kita hindari. Ya, Nabi SAW juga mengatakan berbicara yang baik atau diam ini lebih utama. Jadi berbicara yang baik atau diam, berbicara secukupnya, berbicara ya seperti yang kita ketahui, ya, jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang menyakiti perasaan orang lain, menyakitin perasaan teman-teman, ya. Terkadang ini jadi bahan candaan. Ini banyak sekali di antara kita, ya, sama teman misalnya, ya, ketika antum datang ke sekolah, temannya berbuat sesuatu, kemudian dicela, ya, apalagi mencela fisik. Ini jangan sampai terjadi. Apa istilah bully, ya, membuli, ini jangan sampai terjadi. Hendaknya kita menjaga ucapan-ucapan kita, ya, berbicaralah yang baik atau lebih baik diam. Seperti itu sifat seorang muslim yang sejati. Ya, memang terkadang ya banyak di antara kita yang tidak menjaga lisannya. Mungkin bagi kita biasa saja, tapi bagi yang mendengarkan mungkin sangat menyakitkan untuk dirinya. Dan ini banyak terjadi. Ya. Tetap menjaga lisan, ya, bercanda juga seadanya saja dengan kawan-kawan. Jangan sampai kita menyakiti hatinya, ya, membuat dirinya membuat tidak suka dengan kita akibat ucapan-ucapan kita, ya, hanya karena lisan. Ini membuat orang bertengkar, membuat antara teman satu dengan teman yang lainnya tidak, ya, bisa bermain bersama lagi karena sakit hati misalnya, atau antara tetangga dengan tetangga yang lainnya, ya, tidak berteguran lagi, tidak saling sapa lagi. Kenapa? Karena lisan. Ya, mungkin awalnya dikira candaan, tapi terkadang ucapan itu menyakitin orang lain dan sangat menyakitkan. Antara saudara misalnya, adik dan kakak, ini sering juga terjadi seperti ini. Hendaknya kita menjaga ucapan dimanapun kita berada. Anda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tatha'ubu minasy syaitan fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a fa inna ahadukum idza qala ha dahika syaitan. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu dari syaitan. Menguap itu dari syaitan. Menguap, ya antum tahu menguap ya? Kalau orang biasanya kelelahan, ngantuk, ya itu biasanya seorang ditandai dengan menguap, menunjukkan bahwa dirinya telah lelah, dia butuh istirahat. Ya, tapi kalau pagi-pagi nguap gimana nih? Bangun tidurnya udah satu malaman, pagi-pagi nguap. Masya Allah, ini kebanyakan nguap bisa jadi cacingan ya. Insya Allah ini mau bercacing segera. Baik, jadi menguap itu dari syaitan. Maka apabila seseorang dari kalian menguap, hendaklah ia menahannya semampunya. Karena sungguhnya jika seseorang mengucapkan maka syaitan pun tertawa. Tuh, berapa banyak di antara kita nih kalau nguap sengaja dikeluarkan suara yang besar, ya dibuka mulutnya lebar-lebar, ya, bahkan tidak dipedulikan orang di samping ke kanan dan kirinya, ya. Dan lebih buruk lagi kapan? Ketika salat berjamaah, ini sangat mengganggu, masya Allah, ya, sangat mengganggu sekali, apalagi kalau waktunya waktu salat subuh, ya. Dan seseorang, ya mungkin diantara kita ada yang ketika bangun sudah azan, belum buru-buru, ya tidak sempat lagi mandi, tidak sempat lagi menggosok gigi, langsung berwudu, langsung ke masjid. Antum bisa bayangkan nih, ya, beliau menguap, kemudian tidak menahannya, mengucap membuka mulutnya lebar-lebar. Oh, ini terganggu kanan dan kirinya ini, ya, hilang konsentrasi salatnya. Ya, ini sebelah ini makan apa gitu kan? Luar biasa. Jadi hendaknya seorang di antara kita kalau ingin menguap, ya terasa mengantuk, ingin menguap, hendaknya dia menahannya. Artinya menahan, jangan sampai keluar suara tidak sampai membuka mulutnya lebar-lebar, ya ditahan. Kalau seandainya memang sudah tidak tahan lagi, hendaknya dia menutup, ya, mulutnya dengan tangannya. Ya, jangan sampai menguap itu mengeluarkan suara yang besar ya. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jika seorang itu menguap dengan mengucapkan dohika syaitan, maka syaitan pun tertawa. Dan kenapa? Karena tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menguap itu dari syaitan. Baik, ananda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, itulah ya 3 hadis yang bisa Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Ya, hendaknya antum pahami, ya, makna-makna yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita, ya, kemudahan di dalam belajar, kemudahan di dalam menuntut ilmu, dalam menghafal, ya, sehingga ilmu-ilmu tersebut pun dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya rasa cukup. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.